Ini kita akan membahas tentang matrik ya. Nah, matrik ya. Apa itu matrik? Ma huwa matriks. Matrik itu apa? Matrik itu adalah salah satu bentuk penyajian data, Mas guys, Mbak guys ya. Ya, penyajian data. Ini mirip dengan tabel ya. Kalau tabel kan bentuknya seperti ini, seret. Ini apa, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan ini nama, ini tempat tanggal lahir dan seterusnya. Nah, tapi kalau matriks itu bentuknya tidak berupa tabel, tapi bentuknya seperti ada kurung di sini. Nah, di sini ada nilai-nilai, misal 2, 1, 2, 0, 2, 5, 1, 0. Nah, tanpa garis, bentuknya seperti ini. Nah, di sini matriks itu memiliki bagian-bagian atau memiliki istilah-istilah penamaan ya. Salah satunya ini ada Urdu. Nanti ada istilah Urdu. Urdu itu apa? Kemudian ada elemen anggota ya. Elemen matriks. Kemudian ada baris, ada kolom. Nah, di awal-awal ini pengenalan istilah-istilahnya dulu. Nah, pertama kita pengenalan tentang Urdu dulu. Urdu itu apa? Kok mirip istilahnya di biologi ya? Ada genus, ada ordo gitu ya. Tapi beda. Ordo di sini itu adalah dimensi matrik. Nah, dimensi matrik ini kaitannya dengan baris dan kolom. Ya, ordo itu memuat baris dan kolom. Contoh dimensi M kali N ya. Nah, M ini adalah baris ya. N ini adalah kolom. Jadi kalau ada matriks dengan ordo 2 kali 1, berarti matriks itu memiliki 2 baris dan 1 kolom gitu. Kemudian elemen. Nah, ini elemen yang harus kalian ketahui nih. Misalkan ada matriks ya, ordonya M kali N. Nah, ini matriknya bentuknya seperti ini. Ada A11, ada A12, A13 sampai dengan A1N. Nah, kemudian di sini A21, A22, seterusnya sampai dengan A2N. Begitu seterusnya sampai dengan AM1. Ini seterusnya sampai AM2 sampai dengan ini ke bawah juga AMN. Nah, M itu menunjukkan baris, N itu kolom. Berarti A11 itu maksudnya elemen baris pertama kolom pertama. A12 itu berarti baris pertama kolom kedua. A13 sama, berarti baris pertama kolom ketiga. Contohnya, nah ini tak kasih contoh. Contohnya misalkan ada matriks 212 Wiro Sableng ya. 301 200. Nah, ini berarti ordonya berapa? Ordonya berapa baris ini? 1 2 3. Berarti ordonya 3 kali ke kanannya 1 2 3. 3 juga berarti ordonya 3 kali 3. Sekarang kita cari dulu ininya apa? Elemen-elemennya. A11 berarti bilangan yang menempati baris 1 kolom 1 berapa? 2. Nah, kemudian baris 1 kolom 2 elemennya berapa? Baris pertama kolom kedua ya, ini berarti 1. Terus baris ke 1 atau baris pertama kolom ketiga berarti 2. Kemudian A21 itu baris 2 kolom 1 berarti nilainya 3. A22 berarti berapa? 0. Nah, begitu seterusnya. A23 1. Terus A31 sama dengan 2, A32 sama dengan 0, dan A33 sama dengan 0. Jadi gitu. Mas, kita sudah sampai ke ini apa? Jenis-jenis matrik ya. Di sini akan saya sampaikan 7 jenis matrik ya. Ada matrik persegi, ada matrik persegi panjang, ada matrik segitiga, enggak ada matrik jajar genjang tapi guys ya. Terus matrik baris, matrik kolom, matrik identitas, dan matrik nol. Sekarang kita mulai dari matrik persegi. Apa itu matrik persegi? Matrik persegi itu adalah matriks yang ordonya n kali n, mas guys, mbak guys. Jadi ordonya itu banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Baris dan kolomnya itu sama. Baris sama dengan kolom. Contohnya gimana? Ya contohnya gini, misalkan matriks 2 3
4, 1. Nah, ini matriks yang ordonya 2 kali 2. Atau matriks yang ordonya 3 kali 3. Contoh 0, 0, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 2. Nah, ini matriks yang ordonya 3 kali 3. Ini juga matriks persegi. Ya, matriks persegi. Oke, sekarang yang kedua, matriks persegi panjang nih, Mas guys, Mbak guys ya. Matriks persegi panjang itu adalah matriks yang ordonya M kali N. Ya, M-nya bisa lebih dari N atau kebalikannya. M bisa lebih kecil dari N. Kalau M lebih dari N, maka disebut persegi panjang apa ini? Baris lebih besar daripada kolom. Berarti matriks persegi panjang yang tegak nih atau vertikal ya. Vertikal. Kalau M-nya lebih kecil dari N ya, maka ini disebut sebagai persegi panjang yang horizontal atau mendatar. Mendatar atau horizontal. Contohnya gimana? Oke, ini perhatikan ya. Misalkan saya akan membuat matriks dengan ordo 3 kali 2, berarti 3 baris dan 2 kolom. 3 baris 2 kolom, berarti misalkan 2, 1, 0, 1, min 1, 1. Nah, ini 3 baris dan 2 kolom. Ini menjadi matriks persegi panjang vertikal ya, atau tegak. Nah, sekarang dibalik nih, dibalik 2 kali 3 nih ordonya. Berarti ini sebagai barisnya ya, barisnya 2 terus kolomnya 3. Nah, 2 1 kemudian 0 min 1 1 1. Nah, ini kan vertikal ya, ini vertikal, ini horizontal. Nah, begitu Mas guys, Mbak guys. Oke, Mas guys, Mbak guys, kita lanjutkan ke matriks segitiga. Di sini ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Nah, tak kasih ilustrasi dulu ya, nanti biar enak cara memahaminya. Ini tak kasih contoh matriks 2 1 1 kemudian 0 negatif 1 1 0 0 2. Nah, kemudian yang satunya 2 0 0 negatif 2 1 0 3 2 1. Nah, ini matriks persegi ya, termasuk dalam matriks persegi karena ordonya 3 kali 3. Nah, di dalam matriks persegi itu ada yang namanya diagonal utama. Nah, diagonal utama itu adalah ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Itu adalah diagonal utama. Nah, pengertiannya matriks segitiga atas itu kalau elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen-elemen di atasnya itu tidak nol. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah nol. Itu yang namanya matriks segitiga atas ya. Nah, kalau segitiga bawah itu adalah elemen diagonal utama beserta elemen-elemen yang ada di bawahnya itu malah tidak nol, justru yang nol itu yang di atasnya. Nah, ini malah segitiga bawah, jadi kebalikannya. Nah, makanya di sini matriks segitiga itu erat kaitannya dengan matriks persegi. Matriks segitiga hanya ada dalam matriks persegi karena matriks segitiga sangat tergantung pada elemen diagonal utama ini, Mas guys dan Mbak guys. Oke, Mas guys, kita lanjutkan ke matriks baris dan matriks kolom. Oke, Mas guys, kita lanjutkan ke matriks baris dan matriks kolom ya. Kalau di sini ada matriks baris itu berarti matriks yang hanya berbentuk baris. Nah, kalau ordonya berarti 1 kali N. Nah, kemudian matriks kolom kebalikannya, N kali 1. Kalau matriks baris itu contohnya gini, matriks baris nih. Ini contohnya matriks baris 1 2 3. Ini ordonya berapa? Ordonya 1 kali 3 ya, 1 baris 3 kolom. Sedangkan matriks kolom itu tegak atau vertikal 1 2 3. Ini ordonya berapa? Ordonya 3 kali 1. Nah, seperti itu Mas guys ya. Nah, berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang elemen diagonal utamanya 1, selain itu 0. Nah, contohnya 1 0 0, kemudian 0 1 0 dan 0 0 1. Nah, ini Mas guys, Mbak guys ya. Jadi kalau ada matriks yang ada diagonal utamanya itu berarti otomatis matriks persegi ya. Atau misalkan
ordonya yang 4 kali 4 misal ya, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Nah, seperti ini Mas guys, Mbak guys ya. Tetap yang namanya diagonal utama itu ya seperti ini. Jadi matriks identitas itu hanya ada pada matriks persegi ya. Nah, kemudian nomor 7 ada matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Misalkan gini, 0 0 0 0 0 0 0. Nah, atau 0 0 0. Nah, atau dengan ordo yang lain. Tapi biasanya matriks 0 itu identik dengan matriks persegi ya. Jadi matriks 0, matriks identitas, matriks apalagi segitiga itu identik dengan matriks persegi. Jadi ordonya sama. Oh iya, satu lagi. Bagaimana kalau ada matriks yang diagonal utamanya tidak 0 tapi yang lain 0? Tapi bukan satu, namanya apa? Namanya matriks diagonal Mas guys, Mbak guys. Lupa ya nomor 8 ya. Nah, yang nomor 8 namanya matriks diagonal Mas guys, Mbak guys. Jadi mirip dengan matriks identitas, cuma ini diagonal utamanya itu bukan satu. Ya, jadi selain satu. Contoh 2 0 0 0 1 0 0 0 negatif 1. Ini sudah termasuk matriks diagonal ya. Pokoknya yang diagonal utamanya itu selain satu. Begitu Mas. Oke, kita lanjutkan materi matriksnya. Kita sudah sampai ke materi transpose matriks. Jadi transpose itu adalah suatu perubahan ya, yang tadinya baris jadi kolom ya. Kebalikannya, yang tadinya kolom berubah menjadi baris. Nah, maksudnya seperti apa maksudnya? Maksudnya begini Mas guys. Misalkan saya punya matriks A dengan ordo 3 kali 3 ya. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Saya tulis A11, A12, A13, kemudian bawahnya A21, A22, A23, terakhir A31, A32 dan A33. Nah, ini elemen-elemen matriks A. Ini tadinya kan A11 ya, baris 1 kolom 1, kemudian ini baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Itu yang tadinya baris sekarang menjadi kolom. Nah, untuk yang diagonal utama ini ya, ini tidak berubah. Karena 1-1 ya tetap dibalik 1-1. Maka jadinya setelah ditranspos atau simbolnya transpos itu adalah T di atas seperti ini atau T kecil bisa. Nah, seperti ini. Kalau sudah ditranspos maka hasilnya seperti ini Mas guys. Ya A11 tetap ya A11. Kemudian A12 nanti berubah menjadi A21. Jadi A12-nya pindah ke sini. Nah, A12 di sini A12. Kemudian A13 berubah menjadi A31, posisinya ditukar dengan ini. Ini A berapa? 13 di sini. Kemudian A12-nya diganti oleh A21. Jadi posisinya itu ditukar-tukar seperti ini. Ya, ini ditukar dengan A31 di sini. A31. Kemudian A22-nya tetap kita kasih langsung A33-nya. Nah, A23 dan A32 itu ditukar posisinya. Nah, ini 32 di sini A23. Nah, posisinya menjadi berubah seperti ini. Atau contohnya, contoh realnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Misalkan matriks A itu adalah 2 0 1 3 2 2 1 5 7. Nah, nih. Ini kebetulan tak kasih contoh dulu matriks yang ordonya 3 kali 3 ya, biar sama dengan teori sebelumnya. Nah, nanti A transposnya, nah, cara mengubahnya kalau kalian bingung, yang penting diagonal utama ini kalian tulis dulu ya. 2, sini 2, sini 7. Nah, kemudian nolnya bertukar posisi dengan 3 di sini. Jadi 0 di sini, 3-nya di sini. 1 bertukar posisi dengan 1 nih sini. Kemudian 2 dengan 5, 2-nya di sini, 5-nya di sini. Nah, sehingga posisinya sekarang berubah, tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, oke. Kita sudah sampai di kesamaan matriks nih Mas guys, Mbak guys ya.
Nah, kesamaan matriks itu apa? Apakah sama antara persamaan dengan kesamaan? Ya, kesamaan dengan persamaan itu sama apa beda? Kesamaan dan persamaan itu beda ya, nggak sama. Kesamaan dan persamaan itu tidak sama. Ayo mumet lah wis kuno. Kalau kesamaan itu kita misalkan punya dua buah matriks A dan B misalkan ya. Ini dikatakan sama, A dikatakan sama dengan B kalau memenuhi dua hal. Yang pertama ordonya sama ya. Yang kedua A dan B sama kalau misalkan elemen yang seletak, elemen seletaknya itu nilainya sama. Ini. Jadi harus benar-benar sama persis ya. Beda dengan persamaan. Kalau persamaan ini nanti ya pembahasannya nanti. Ini belum sampai materinya. Kita baru masuk ke kesamaan. Oke, contohnya gini Mas guys, Mbak guys ya. Saya punya dua contoh. Ya. Ini contoh yang pertama. Misalkan saya punya matriks A itu sama dengan 1A6 kemudian min 37C. Nah, seperti ini. Kemudian matriks B sama dengan D min 4 terus 36 min 3 terus B plus 2 terus 8. Nah, ini contohnya ini. Jika A, ya ini soalnya di sini. Jika A itu sama dengan B, nah, maka tentukan nilai A, B, C, D. Maka A plus B plus C plus D itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu matriks A dan matriks B. Ordonya kita lihat. Matriks A berapa ordonya? 2 kali 3 ya. 2 baris 3 kolom. Matriks B juga sama ya. 2 kali 3 juga, artinya ordonya sudah sama. Oke. Berikutnya kita cocokkan antara elemen-elemen yang seletak ya. Nanti kita ketahui dulu A sama dengan B. Kita tulis matriks A-nya 1A6 terus min 3 7C sama dengan D min 4 terus 3 6 ininya min 3 B plus 2 terus 8. Nah, kita amati elemen-elemen yang seletak. Perhatikan, kita mulai dari paling kiri atas ya, satu-satu, maksudnya elemen di baris 1 kolom 1. Nih, ini berarti, nah poin pertama, nah 1 sama dengan D min 4, maka D sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Oke ya, ketemu ya, D udah ketemu. Berikutnya A ini seletak dengan 3, berarti langsung A sama dengan 3 gitu. Terus 6 seletak dengan 6. Oke, karena bilangan semua nggak usah dilanjut ya, udah ketemu. Berikutnya min 3 seletak dengan min 3. Terus 7 seletak dengan B plus 2. Nah, ini kita cari 7 sama dengan B plus 2. Nah, maka B sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, berikutnya yang terakhir C seletak dengan 8, maka nilai C sama dengan 8 langsung. Nah, terus yang ditanyakan adalah nilai A plus B plus C plus D. Berarti ya geser sini ya, A plus B plus C plus D itu sama dengan 3, terus B nya berapa nih, 5, terus C nya 8, terus D nya 5 sama dengan 5 5 10 tambah 11 21. Nah, berarti nilainya 21. Itu contoh yang sederhana. Oke Mas guys dan Mbak guys, contoh yang kedua. Nah, jika 2 min 1 1 4 sama dengan X plus Y min 1 1 Y. Nah, nilai dari XY adalah, nah ini kita lihat ya, lihat soalnya.
Kemudian kita lihat komponen atau elemen-elemen yang seletak ya. Nah, pertama 2 dengan X plus Y. Nah, kita tulis di sini 2 sama dengan X plus Y. Nah, karena di sini ada dua variabel, maka kita perlu variabel yang lain untuk apa sebagai pembantu gitu ya, sebagai pembantunya. Nah, di sini min 1 sama dengan min 1 udah sama. 1 udah sama. Nah, ini 4 seletak dengan Y, berarti langsung ketemu ya. Berarti 4 sama dengan Y atau Y sama dengan 4. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ke sini. Sehingga hasilnya adalah 2 sama dengan X ditambah 4 ya. Karena Y-nya 4 sini langsung dimasukkan. Maka X sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Nah, nilai dari X kali Y sama dengan, ya tinggal masukkan, X-nya min 2, Y-nya 4 sama dengan min 8. Nah, begitu mas guys dan mbak guys. Kalau oke, kita sudah masuk ke part kedua ya. Part kedua ini membahas tentang jumlah dan selisih matriks ya, yaitu meliputi operasi penjumlahan dan operasi pengurangan matriks. Nah, di sini ada beberapa syarat nih mas guys, mbak guys ya. Matriks yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu kalau matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Misalkan matriks P itu ordonya M kali N. Nah, berarti kalau P mau dijumlahkan dengan Q, maka Q juga harus memiliki ordo M kali N juga. Misalkan matriks P memiliki ordo yang berbeda dengan Q, gimana? Nggak bisa. Nah, ini contohnya misal gini. Ada matriks 2, 1, 0, 1. Ini matriks P-nya. Kemudian matriks Q-nya itu sama dengan 1, 1, 1, 2, 0, 2 gitu. Ini nggak bisa karena elemennya ini nggak bersesuaian. Ya, ini ordonya berapa? Ini ordonya 2 kali 2. Ini ordonya berapa? Ordonya 2 kali 3. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kalau ordonya sama, contohnya gini, misalkan P itu matriksnya 2, 0, 1, 4, 1, 1, sedangkan Q matriknya adalah min 1, min 2, 1, 0, 1, 2. Nah, ini bisa. Maka kalau dicari P ditambah Q itu bisa. Nah, kalau P tambah Q, kita tulis dulu ya matriks P-nya ya. 2, 0, 1, 4, 1, 1 ditambah matriks Q. Min 1, min 2, 1, 0, 1, 2. Nah, ini mas guys. Kita lihat elemen yang bersesuaian. Kalau 2 kan di baris 1 kolom 1, berarti kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 di matriks yang satunya. 2 kurangi 1, terus 0 kurangi 2, ini 1 tambah 1, terus 4 tambah 0, ini terus 1 tambah 1, terus 1 tambah 2. Nah, sama dengan berapa ini? 2 kurangi 1, 1, 0 kurangi 2, min 2, 1 tambah 1, 2, 4 tambah 0, 4, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Nah, jadi penjumlahan matriks P dan Q atau P ditambah Q sama dengan 1 min 2, 2, 4, 2, 3 gitu mas guys, mbak guys. Terus bagaimana kalau pengurangan Pak? Oke, seperti ini. Kalau pengurangan ya sama sih sebenarnya ya, tinggal kita kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Oke, saya tulis ulang soalnya. 2, 0, 1, terus 4, 1, 1 dikurangi min 1, min 2, 1, 0, 1, 2. Nah, seperti ini. Tinggal kita kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Ini dengan ini 2, tapi hati-hati di sini ya. Pengurangan 2 dikurangi min 1 jadinya 2 tambah 1. Terus 0 dikurangi min 2, 0 dikurangi min 2 jadinya 0 plus 2. 1 dikurangi 1, tulis 1 kurangi 1, 4 kurangi 0, 4 kurangi 0. Terus 1 kurangi 1 lagi. Terus 1 kurangi 2. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa? 2 tambah 1, 3.
terus 0 tambah 2 2, 1 kurangi 1 0, 4 kurang 0 4, 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 2 min 1. Nah, jadi hasilnya adalah 30, 320 40 min 1. Seperti itu Mas guys dan Bapak guys. Oke, sekarang kita sudah sampai ke perkalian matriks dengan skalar ini ya. Untuk sembarang matriks A dan B berordo sama serta K, ini K ini dan H itu adalah bilangan real, maka berlaku 1 H kali O sama dengan O, dengan O adalah matriks 0 ya. Matriks 0 ini. Kemudian H kali A sama dengan O untuk H sama dengan 0. Jadi kalau misalkan bilangan hanya ini 0 ya, maka matriks yang dikalikan dengan H akan menghasilkan 0 juga. Kemudian yang ketiga, H kali K kali A sama dengan H kali K kali A. Ini namanya sifat apa ini? Namanya sifat asosiatif. Asosiatif ya. Asosiatif kiri, asosiatif kanan. Kemudian nomor 4 dan 5 ini saya anggap sama ya, karena ini H plus. Harusnya ini bisa digabung H plus minus. Ini namanya sifat apa? Distributif ya. Distributif. Kemudian yang nomor 6 juga ini sama, distributif juga sama. Untuk contohnya nih, contoh nomor 1, sifat H kali O sama dengan O, misalkan seperti ini Mas guys. 2 kali 0 0 0 0. Nah, ini sebagai H-nya, ini sebagai matriks O-nya ya. Nah, cara mengalikannya adalah dengan mengalihkan bilangan real ini ya, bilangan 2 ini ke semua elemen yang ada di dalam matriks yang akan dikalikan. Nah, seperti ini. Jadi 2 kali 0 0, 2 kali 0 lagi 0, 2 kali 0 0, 2 kali 0 0. Jadi matriks yang dihasilkan juga akan menghasilkan matriks O ya. Nah, contoh soal yang kedua. Contoh soalnya H kali A sama dengan O untuk H sama dengan 0. Sekarang hanya diganti dengan 0. Nah, 1 2 3 4 misalkan ya contoh soalnya. Nah, 0 kali 1 berarti 0, 0 kali 2 0, 0 kali 3 0, 0 kali 4 0. Akan menghasilkan matriks yang sama, yaitu matriks 0 ya. Oke, kemudian contoh soal untuk sifat yang ketiga, sifat asosiatif ya. H kali K kali A, misalkan 2 kali 3 kali matriks A, misalkan 1 2 3 4. Cara menyelesaikannya kita bisa dahulukan ya, 3 dikalikan dengan matriks ini, atau kita kalikan 2 dengan 3 dulu baru dikalikan dengan matriksnya. Nah, nanti akan menghasilkan hasil yang sama juga kok. Ya misalkan ya, ini saya dahulukan 2 kali 3 6 ya. Kemudian 1 2 3 4. Nah, hasilnya 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24. Ini saya mendahulukan 2 kali 3. Sekarang akan saya kalikan dulu 3 dengan matriks yang di sebelah kanannya. Berarti 2 kali, nah 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Nah, sekarang baru 2-nya dikalikan lagi dengan matriks hasil perkalian awal ya. 2 kali 3 6, 2 kali 6 12, kemudian 2 kali 9 18, 2 kali 12 24. Sama enggak ini dengan ini? Sama kan? Nah, itu namanya sifat asosiatif. Kemudian sifat distributif yang nomor 4. 4 dan 5 saya jadikan satu nih. Ini cara mengerjakannya bisa dengan mengalihkan 5 ya, mengalihkan 5 dengan matriks ini, kemudian mengalihkan min 2 dengan matriks ini, kemudian hasil perkalian matriks dengan skalarnya dikurangkan bisa. Tapi kan lebih cepat ya kalau misalkan 5 dikurangi 2 dulu. Berarti 5 kurangi 2 3, baru nanti matriks ini nah dikalikan dengan 3. Hasilnya 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Kan lebih enak ya enggak? Daripada kita ngalikan matriks, ngalikan lagi baru dikurangkan, kan lebih lama. Ya nggak apa-apa sih, hasilnya kan sama. Ini kan sifat-sifat ini kan hanya digunakan untuk membuktikan bahwa ini bisa diselesaikan menggunakan cara ini bisa diselesaikan menggunakan cara ini. Tapi kita tetap ambil cara yang lebih cepat, lebih efektif. Kemudian contoh soal 7 dan 8 ya. Kalau tadi distributif di
bilangan realnya sekarang distributif pada matriksnya. Misalkan 2 dikali, nah matriksnya 2, 3, 1, 4 misalkan. Kemudian ditambah matriks 0, 1, 2, 0. Nah ini bisa diselesaikan dengan mengalihkan bilangan real dengan matrik ini, kemudian bilangan real dengan matrik yang ini. Boleh juga kita jumlahkan dulu matriknya baru nanti dikalikan ya. Ini misalkan saya bandingkan ya, kita kalikan dulu semua dengan matrik. Ini 2 kali 2 berarti 4. 2 kali 3 6. 2 kali 1 2. 2 kali 4 8. Ditambah, nah sekarang matrik yang kanan 2 kali 0 0. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 0 0. Kemudian kita jumlahkan. 4 tambah 0 4. 6 tambah 2 ya. Masih ingat ya cara penjumlahannya? Kalau misal kalian udah lupa ya silahkan dilihat lagi video-video saya yang sebelumnya, sudah ada di situ. 6 tambah 2 8. 2 tambah 4 6. 8 tambah 0 8. Ini cara pertama. Kemudian kita bandingkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menjumlahkan dulu matrik yang di dalam kurung, kemudian mengalihkan dengan bilangan 2. Di 2 dalam kurung ini jumlahkan dulu ya. 2 tambah 0 2. Terus 3 tambah 1 4. 1 tambah 2 3. 4 tambah 0 4. Nah 2 kali 2 4. 2 kali 4 8. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. Jadi hasilnya sama apa sama? Sama ya, sama. Oke, berarti pakai cara apapun yang penting hasilnya sama. Belajar tentang perkalian dua buah matriks. Saya sudah punya matriks A, matriks B, dan matriks C ya di sini. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengalihkan dua buah matriks dan apakah semua matriks itu bisa dikalikan satu sama lain. Nah, kita akan pelajari dalam video kali ini ya. Nah, pertama yang harus kita ketahui sebelum kita mengalihkan dua buah matriks itu adalah ordonya mas guys. Ya, ordo itu adalah dimensi ya. Sudah pernah saya bahas di video awal tentang pengertian matrik gitu ya. Ordo itu dimensi, jadi berapa banyaknya baris, berapa banyaknya kolom ya. Untuk matriks A, perhatikan matriks A ini terdiri dari dua baris, yaitu ini baris pertama, ini baris kedua ya. Berarti ada dua baris, kita tulis ordonya berarti 2 dikali. Nah, berapa kolom ini? 2 kolom ya. Ini kolom pertama 2 0 dan kolom kedua 1 2. Berarti matriks A memiliki ordo 2 kali 2. Kemudian matriks yang B, perhatikan matriks B ordonya berapa nih? Ada dua baris ya. Di sini yaitu 2 2 3 itu baris pertama, 4 1 0 adalah baris kedua. Kemudian kolomnya ada 3 yaitu 24, 21 dan 30. Berarti kita simpulkan matriks B memiliki ordo barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ordonya 2 kali 3. Berikutnya yang ketiga yaitu matriks C, ini memiliki ordo 3 kali 2 ya, langsung 3 kali 2 karena terdiri dari 3 baris yaitu min 1 2, 1 min 1 dan 0 min 2 dan 2 kolom yaitu min 1 0 min 1 1 0, 2 min 1 dan min 2. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi, syarat dua buah matrik bisa dikalikan itu apabila banyaknya kolom, misalkan ada matriks M dikalikan matriks N ya. Matriks M ini memiliki ordo M, jangan M, yang lain ya. Misalkan P kali Q ya. Kemudian matriks N memiliki ordo Q kali R. Nah, ini bisa dikalikan ya. Berarti di sini ada Q ya, sini juga ada Q. Q pada matriks M ini adalah sebagai kolom ya, sebagai banyaknya kolom, dan Q pada matriks N ini berlaku sebagai banyaknya baris. Berarti apabila
matrik yang pertama ya, banyaknya kolom pada matrik yang pertama atau sebelah kiri sama dengan banyaknya baris pada matrik yang di sebelah kanan, maka dua buah matrik dapat dikalikan ya. Di sini maka ordo hasil perkaliannya adalah kita lihat baris yang paling kiri ya, baris dari matrik M dan kolom dari matrik N, sehingga P dan R ini merupakan ordo hasil perkalian dari matriks M dikalikan matriks N. Itu misalkan kalau dua buah matrik Mn ya. Sekarang kita lihat matrik A dengan matrik B. Apakah bisa dikalikan ya? Matrik A dikalikan matrik B. Ordonya kita lihat. Ordo matrik A adalah 2 kali 2. Ordo dari matrik B adalah 2 kali 3 ya. Nah, kita lihat kolomnya matrik A sama dengan barisnya kolom B. Ini punyanya A, ini punyanya B ya. Nah, karena ini sama, maka matriks A dan matriks B dapat dikalikan nih mas-mas guys, guys ya. Dengan prediksi ordonya adalah ya 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, sekarang kita akan mencoba mengalihkan matrik A dengan matrik B ya. Matriks A dikalikan dengan matriks B ya. Kita tulis matriks A 2102 dikalikan dengan matriks B 223 410. Nah, cara mengalihkannya perhatikan ya. Kita mulai dari baris pertama dari matrik yang pertama, yaitu baris pertama elemennya 2 dan 1. Kemudian nanti kita akan mengalihkan dengan masing-masing kolom satu persatu ya, mulai dari yang paling kiri sampai kanan pada matrik B. Jadi caranya kalau kalau baris pertama ya elemen pertama nanti dikalikan dengan di sini ya. Jadi 2 ini dikalikan dengan 2. Kita tulis ya, berarti 2 kali 2 berarti 4 ya. Kemudian ini kolom kedua dikalikan baris ke-2 ya. Ini baris pertama berarti ada 2 elemen di sini, 2 dan 1. 2-nya dikalikan 2, 1-nya dikalikan 4. 1 kali 4 berapa? 4 ya. Kita tulis di sini 4 tambah 4. Berikutnya 2 dikalikan 2 yang di tengah ini, kolom kedua ya. 2 kalikan 2 4 ya. Kemudian 1 kali 1 1. Nah, gini. Kemudian yang terakhir ya, 2 kalikan kolom ketiga, 2 kali 3 6 ya. 1 kali 0 0. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita pindah ke baris kedua pada matrik A ya. Caranya sama. Nanti kita kalikan semua dengan kolom pada matriks B ya. 0 kalikan 2 0. Terus 2 dikalikan 4 8. 0 kalikan 2 0. 2 kali 1 2. Terakhir 0 kali 3 0. 2 kali 0 0 ya. Nah, sama dengan hasilnya gimana? 4 tambah 4 8. 4 tambah 1 5. 6 ya. 0 tambah 8 8. 0 tambah 2 2. Dan terakhir 0 tambah 0 0. Nah, matriks ini memiliki ordo berapa ini ordonya? Ordonya adalah 2 baris dan 3 kolom ya. 1 2 2 baris nih, baris pertama, baris kedua, kolomnya 1 2 3. Kita cek ya, kita cek. Nah, ternyata ordo tadi prediksi kita awal di sini ya sama, ternyata hasilnya 2 kali 3. Nah, itu ya mas-mas guys, bapak guys. Nah, berikutnya kita akan coba mengalihkan tadi berapa tadi? Yang ini ya, kita coba B kali A. Tadi kan sudah kita kalikan A kali B ya. Sekarang kita akan kalikan B dikalikan A. Sekaligus ini akan mengecek juga ya, apakah perkalian matriks itu bersifat komutatif atau tidak ya. Apakah dia bersifat komutatif? Nah, sekarang kita cek ya. Tadi matriks B itu ordonya adalah, sebentar saya share dulu, 2 kali 3 ya, 2 kali 3, 2 kali 3. Kemudian matriks A adalah
Matriks A ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Banyaknya kolom pada matriks B itu ternyata tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks A ya. Di sini 3, ini 2. Artinya matriks B dengan matriks A ini tidak boleh dikalikan ya. Ini tidak boleh dikalikan, tidak boleh. Karena tidak memenuhi syarat ya. Dan juga karena tidak boleh dikalikan, otomatis B kali A tidak sama dengan A kali B ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Ini pembuktian yang pertama ya. Nah, kemudian kita akan menguji ya. Sekali lagi kita akan menguji apakah dua buah matrik itu kalau dikalikan bersifat komutatif. Caranya adalah kita dengan menguji dua buah matrik yang memiliki ordo yang sama ya. Saya misalkan ada matriks P. Matriks P itu elemennya 1 0 2 1. Ya, ini ordonya 2 kali 2. Kemudian ada matriks Q ya. Elemennya negatif 1 4 2 1 ya. Ordonya juga 2 kali 2. Nah, ini jelas ya. Kalau matrik persegi dikalikan dengan sesama matrik persegi itu mesti bisa dioperasikan ya. Kita ujikan pertama P dikalikan Q ya. Matrik P dikalikan matrik Q, kita tulis P-nya 1 0 2 1 dikalikan dengan matriks Q negatif 1 4 2 1 ya, sama dengan, nah ingat ya, baris pertama kalikan kolom pertama, kemudian nanti baris pertama kali kolom kedua, nanti setelah itu baris kedua kalikan kolom pertama juga dikalikan kolom kedua, jadi satu per satu. 1 kali negatif 1 negatif 1, 0 kali 2 plus 0 gitu kan. Terus 1 kalikan 4 ditambah 0 kali 1 0, 2 kali negatif 1 negatif 2, 1 kali 2 2. Nah ini 2 kali 4 8, 1 kali 1 1. Hasil akhirnya adalah negatif 1 ya, terus 4, terus ini 0, ini 9. Hasilnya negatif 1 4 0 9. Ini memiliki ordo yang sama dengan matrik apa yang dikalikan tadi ya, yaitu ordonya 2 kali 2. Nah, berikutnya kita akan menguji apakah PQ itu sama dengan Q kali P. Nah, sekarang kita ujikan Q kalikan P ya. Matriks Q negatif 1 4 2 1 dikalikan dengan 1 0 2 1 ya. Cara yang sama, negatif 1 kalikan 1 berarti negatif 1, 4 kali 2 ya berarti 8, terus negatif 1 kali 0 0, 4 kali 1 4, 2 kali 1 2, 1 kali 2 2 juga, terus 2 kali 0 0, terakhir ditambahkan 1 kali 1 ya 1, sama dengan negatif 1 tambah 8 7, 0 tambah 4 4, 2 tambah 4 4, 0 tambah 1 1. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan matrik yang berbeda ya, walaupun ordonya sama nih. Ordonya adalah 2 kali 2. Tetapi P kali Q menghasilkan matrik yang berbeda dengan Q kali P. Jelas ya. Ini menguatkan bahwa matrik P kali Q itu tidak sama dengan matriks Q kalikan P. P kali Q tidak sama dengan Q kali P. Kalau tadi di awal kita membuktikan dengan matrik yang berordo berbeda, nah kalau yang ini kita sudah membuktikan dengan ordo yang sama, bahkan P dan Q ini matriknya persegi. Ya, jadi seperti itu mas guys dan mbak guys, perlu kalian perhatikan cara mengalihkan dua buah matrik ya, baik yang ordonya itu persegi n kali n maupun yang ordonya tidak berupa persegi. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.